objek yang tidak terlalu solid itu, yang warna putih, tiba-tiba menjadi solid, menjadi kental, menjadi berwujud. Dan nampak oleh si nenek, objek itu adalah sosok 3 pribadi, 3 makhluk, berwujud seperti manusia. Tapi almarhumah, sang nenek ini tidak curiga, menganggap bahwa sosok yang datang ke beliau pada malam itu adalah jin. Lalu teman-teman, setelah mereka sampai di hadapan sang nenek, kemudian mereka bertiga yang terdiri dari bapak, ibu, sama anak cewek. Mereka kemudian memperkenalkan bahwa mereka bertiga adalah keluarga jin muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman di Kakak Jo Channel. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, limpahkan rahmat karunia, motivasi yang terbaik, serta rezeki yang melimpah ruah dari Tuhan Yang Maha Kuasa buat kita semua. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan mencoba berbagi sebuah kisah nyata yang dialami oleh seorang nenek yang kebetulan nenek itu sudah almarhumah. Dan cerita ini saya dapatkan dari mama. Kebetulan cerita itu diceritakan ke mama yang sudah almarhumah juga. Kemudian cerita tersebut disalin ke saya, ditransfer ke saya. Mudah-mudahan cerita yang akan atau kisah yang akan saya bagi nanti tidak mengurangi atau tidak melebih-lebihkan daripada cerita yang saya sudah terima dari mama, cerita dari nenek, kemudian ke mama, dan kemudian ke saya. Namun sebelum saya membagikan sebuah kisah nyata ini teman-teman, Kakak Jo berharap semoga teman-teman berkenan untuk terus memberikan dukungan buat pengembangan channel ini dengan men-like, men-share, komen, dan juga subscribe. Teman-teman, kisah nyata ini terjadi sekitar tahun 50-an atau 60-an pada sebuah keluarga sederhana di sebuah kampung atau sebuah desa yang terpencil. Awalnya, sebuah pertemuan goib antara seorang nenek dengan keluarga jin muslim itu terjadi. Sebelum pertemuan itu teman-teman, setiap habis memasak di dapur, sang nenek ini, kebetulan rumah dari si nenek di bagian belakang agak nampak transparan, tidak tertutup secara permanen, terbuka sebagian. Dan di bagian belakang rumah itu langsung pantai dan ada pohon-pohon besar di belakang itu. Pada tahun 50-an tentu atau awal 60-an teman-teman, tentu saja keadaan di kampung itu sangat tertinggal sekali, sangat jauh dari hiruk pikuk kehidupan di kota.
tidak ada penerangan listrik, belum ada seperti saat sekarang. Setiap memasak teman-teman, si nenek sambil membereskan semua apa yang dikerjakan di dapur. Seringkali ada batu yang dilempar ke arah nenek. Pada saat itu, nenek curiga bahwa ada orang yang sengaja mengerjai beliau untuk sekedar menakut-nakuti beliau yang memang berada sendiri di dapur. Karena memang kalau mau dibayangkan teman-teman, dengan kondisi yang pencahayaan yang sangat minim, dengan keadaan yang sunyi, itu situasinya memang sedikit horor, menakutkan gitu. Nah, si nenek curiga bahwa ada orang sengaja yang membuat nenek bisa takut gitu. Beberapa kali, sering ketika malam beranjak gitu, setelah melakukan aktivitas dapur memasak atau sementara memasak, beliau sering dilempari batu, tapi batunya nggak besar gitu. Batunya kecil, dilempar. Hingga suatu saat, suatu malam teman-teman, dari arah belakang dapur itu, dari arah belakang rumah yang langsung pantai dan ada pohon-pohon besarnya itu, tiba-tiba ada kelebat putih yang datang dari arah atas menuju ke tempat si nenek, bagian dapur. Si nenek saat itu terperanjat melihat ini apa gerangan. Sekelebat ada objek yang warna putih sedang menuju ke arahnya dari arah atas. Tapi saat itu tidak terlalu besar rasa takut yang timbul di diri sang nenek. Ada perasaan takut tapi sedikit. Tapi si nenek lebih besar rasa penasaran beliau, si almarhum. Karena sangat aneh. Objek yang datang kali ini sangat aneh. Bukan lagi batu yang sering dilemparkan, tetapi objek yang tiba-tiba datang dari arah atas, dari arah pohon besar yang kebetulan tidak jauh dari rumah si nenek. Semakin dekat teman-teman, objek yang tidak terlalu solid itu, yang warna putih, tiba-tiba menjadi solid, menjadi kental, menjadi berwujud, dan nampak oleh si nenek. Objek itu adalah sosok 3 pribadi, 3 makhluk berwujud seperti manusia. Tapi almarhumah sang nenek ini tidak curiga, menganggap bahwa sosok yang datang ke beliau pada malam itu adalah jin. Lalu teman-teman, setelah mereka sampai di hadapan sang nenek, kemudian mereka bertiga yang terdiri dari bapak, ibu, sama anak cewek, mereka kemudian memperkenalkan bahwa mereka bertiga adalah keluarga jin muslim. Karena keluarga itu mengaku, si ibu sama si bapak itu mengaku bahwa mereka adalah seorang haji. Mereka sudah berhaji. Dan perempuan yang bersama mereka itu adalah anak mereka. Perempuan, kalau dalam takaran manusia itu sekitar usia remaja, teman-teman. Lalu kemudian terjadi komunikasi yang intens antara si nenek almarhumah dengan ketiga keluarga itu. Mereka berkenalan lekat, berhubungan sangat intens, sangat lekat, sebagaimana keluarga, saudara. Mereka bertiga, teman-teman, sangat menyayangi, mencintai si nenek. Karena ketika mereka datang, mereka dilayani secara halus, secara beradab, secara beretika oleh si nenek.
Waktu mereka datang teman-teman, kebanyakan ya di malam Jumat atau di hari Jumatnya. Kadang malam mereka datang, kadang pas waktu siang mereka datang. Setiap mereka datang teman-teman, si nenek sering mengajak mereka ke dalam kamarnya. Nah, kakek, suami dari si nenek almarhumah, dan si kakek juga sudah almarhumah teman-teman, punya kios gitu untuk menjual barang-barang harian. Jadi cuma berbatasan dengan dinding. Beraktivitasnya itu di depan gitu. Ketika si nenek mengajak keluarga jin muslim tadi di dalam kamar, mereka kan ngobrol, berbagi cerita, berbagi kasih sayang gitu. Si kakek sering menguping. Bahkan menurut pengakuan si nenek yang diceritakan ke mama, kemudian mama menceritakan ke saya gitu teman-teman, si kakek menganggap bahwa si nenek dalam tanda petik ya udah agak gila karena ngobrol sendiri. Padahal di dalam kamar itu tidak ada siapa-siapa manusia dewasa selain anak yang masih kecil. Kebetulan masih satu anaknya, si nenek. Nah teman-teman, sering hal itu terjadi. Si nenek sering membawa keluarga jin itu ngobrol, bersenda gurau di dalam kamar, dan kemudian si kakek sering menguping pembicaraan. Lalu tiba-tiba satu saat teman-teman, karena penasaran, si kakek kemudian memergoki langsung si nenek yang sedang berbicara sendiri menurutnya, menurut tanggapan si kakek. Lalu kakek bertanya ke nenek, "Kamu sedang bicara sama siapa? Jangan-jangan kamu sudah gila karena nggak ada teman atau lawan bicaramu." Si nenek cuma tersenyum saat itu, dan keluarga jin juga tersenyum. Lalu dengan nada pelan dan halus, si nenek kemudian berterus terang bahwa saat ini tengah berada di hadapan saya keluarga jin yang terdiri dari bapak, ibu, sama anaknya yang cewek, masih remaja atau masih kanak-kanak saat itu. Kakak Jo tidak tanya secara pasti juga berapa kira-kira usianya atau besarnya seperti apa. Yang pasti anaknya menurut nenek bahwa anaknya cantik dan halus, pemalu orangnya. Kakak Jo diberitahukan nama anak itu, si anak itu. Bahkan waktu almarhumah mama masih hidup, dia nanya ke saya bahwa kira-kira menurut kau Rick, mereka itu masih hidup nggak ya? Ya kakak Jos bentar mengatakan nggak tahu karena nggak pernah berhubungan dengan mereka dari keluarga jin itu. Tapi mereka baik menurut mama. Menurut nenek yang kemudian diceritakan ke mama, mereka baik, sangat halus. Tidak ada hal-hal yang merugikan diri si nenek, sebaik itu secara fisik, secara materi, nggak ada. Bahkan mereka sangat menghormati nenek. Mereka tidak memintakan apa-apa, menuntut hal-hal yang kayaknya aneh menurut kita nggak ada sama sekali teman-teman. Mereka halus nada bicaranya. Lama mereka berhubungan teman-teman. Bahkan waktu itu anak yang tua, yang kebetulan perempuan itu sakit keras. Si nenek waktu itu, si almarhumah nenek waktu itu sudah pasrah. Karena memang ya keadaan di kampung teman-teman yang ya untuk berobat lebih nggak tahu mau gimana ya, akses untuk mendapatkan kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih kayaknya minim sekali. Tapi dilakukan usaha untuk mengobati anak perempuan tua, yang tertua maksudnya. Nenek dan kakek waktu itu teman-teman
walaupun melakukan usaha ataupun upaya untuk mengobati anak mereka yang tua ini, yang perempuan, tetapi mereka sudah berpasrah gitu, karena memang penyakitnya. Dan teman-teman, ketika keluarga jin itu melihat si anak perempuan ini, mereka kemudian berkata ke nenek bahwa anak ini akan terus hidup, pelihara baik-baik. Dia akan sehat, dia akan pulih, dan dia akan terus hidup. Dan itu terbukti teman-teman sampai sekarang. Mungkin sudah umur 70-an tahun sekarang, masih ada di kampung itu, masih hidup anak yang dimaksud itu. Alhamdulillah umur panjang. Dan teman-teman, si anak gadis dari keluarga jin itu karena memang cantik sekali, cantik banget menurut si nenek. Hal itu kemudian diceritakan kepada kakek. Si nenek bercerita kepada si kakek, menggambarkan bagaimana sosok mereka. Mereka datang menggunakan pakaian muslimah, ya, baik. Diceritakan perangai dari keluarga jin itu, namanya gitu, wajahnya seperti apa, terus si anak perempuan yang rambutnya terurai panjang, cantik sekali dan pemalu orangnya. Karena begitu bersimpati si nenek ini teman-teman ke anak cewek itu, kemudian si nenek ini bergurau, sambil bergurau ya, mengusulkan ke kakek. Kata si nenek gini, insya Allah kalau kita punya anak laki-laki, saya pengen dijodohin sama anak mereka. Karena pribadinya, perangainya, sikapnya, cantiknya itu perfect menurut nenek. Karena menurut kakek ini cuma bercanda teman-teman, kakek cuma tersenyum, nggak terlalu diambil serius gitu. Tapi benar-benar nenek saat itu sangat tertarik dengan keluarga jin yang baik itu. Jadi teman-teman, Kakak Jo sering ya memiliki konten channel horor ini, membaca kisah-kisah pertemuan antara manusia dengan jin. Mereka berkomunikasi, berhubungan antara satu dan lainnya. Hampir tidak pernah Kakak Jo mendapatkan cerita antara hubungan kedua makhluk ini, manusia dan jin, yang sangat indah seperti kisah nyatanya nenek ketika beliau berhubungan, bertemu dengan keluarga jin ini. Dan jin itu pun Kakak Jo belum pernah temukan membaca kisah atau nonton konten-konten yang bergenre horor, mistis, misteri, yang jinnya diceritakan pada konten itu ataupun cerita yang Kakak Jo baca, yang memiliki pribadi, perangai, etika seperti keluarga jin yang datang ke nenek ini teman-teman. Hingga suatu waktu teman-teman, nenek kebetulan pada suatu hari beliau harus bekerja saat itu, mengurus keperluan rumah tangga, dan benar-benar capek sekali. Biasanya di hari Jumat ya teman-teman, waktu itu kakek pergi ke sholat Jumat dan dia merebahkan sedikit istirahat di waktu siang di hari Jumat itu. Dia tidur di kamarnya, merebahkan diri, istirahat sejenak sambil nunggu kakek pulang Jumat terus mau makan siang. Ketika dia sedang istirahat, karena memang benar-benar capek ya teman-teman, dia dibangunin sama ibu jin ini yang baik itu teman-teman. Dia dibangunin. Nah, si nenek ini kan sering kumpul sama sepupu-sepupunya datang, dan mereka sering gitu, kalau nenek sedang tidur, kalau mereka datang, ini yang sepupunya manusia kalau datang itu sering digangguin, dibangunin supaya duduk, kemudian ngobrol bareng ya, bercerita, share apalah informasi atau apa, sering bercanda gitu.
sering itu sepupu-sepupu manusianya buat sama si nenek. Nah pada saat itu teman-teman, ketika dia dibangunin oleh ibu jin ini yang baik itu teman-teman, si nenek pikir bahwa ini adalah sepupu-sepupunya yang sedang mau gangguin dia. Pada saat itu tidur karena memang kecapean. Lalu kemudian terlanjur dia berucap yang sebagaimana sering dia ucapkan kepada sepupu-sepupunya, agak kasar, padahal menurut takaran kita itu nggak kasar, itu normal. Apalagi kita kalau hubungan saudara ya, sepupu, adik, kakak, itu lumrah aja. Tapi itu pun terukur ya teman-teman, karena nenek tidak mungkin akan mengeluarkan kata-kata makian, cacian, enggak, cuman agak sedikit keras gitu, ketus. Tapi teman-teman, hal itu kemudian membuat keluarga jin itu tersinggung. Karena nada mungkin agak ketus, agak keras ya, dikeluarkan oleh nenek. Si ibu jin itu tersinggung. Apa ya kalau istilah kita, meraju. Lalu si ibu itu sampaikan ke nenek, kenapa kamu bicaranya kayak gitu? Si nenek langsung beristighfar, astagfirullah. Kemudian nenek meminta maaf kepada mereka. Maafkan saya. Saya pikir ini adalah sepupu-sepupu saya yang sering datang gangguin saya ketika saya sedang istirahat. Dan ucapan ini sering saya bilang ke mereka. Tapi sudah terlanjur teman-teman. Mereka mungkin terlanjur kecewa. Terus nenek sampaikan permohonan maaf ke mereka. Tapi begitulah, sangat sensitif ternyata mereka itu teman-teman. Kalau mereka baik, maka baiknya luar biasa. Tapi kalau mereka jahat, jahatnya pun luar biasa. Itu yang dapat Kakak Jo simpulkan dari cerita atau kisah nyata ini, yang dari nenek ke mama, mama langsung ke saya waktu itu masih remaja, diceritakan kisah ini. Tapi teman-teman, pertemuan mereka, kedatangan mereka ke nenek itu yang awalnya intens, konstan gitu teman-teman, lama-kelamaan intensitasnya berkurang. Yang biasanya seminggu 3-4 kali gitu, akhirnya tinggal 2 kali, akhirnya tinggal sekali, dan akhirnya tidak pernah lagi datang. Karena Kakak Jo saat itu berpikir, ketika mendengar cerita ini, Kakak Jo berpikir mungkin mereka sudah terlanjur kecewa. Hubungan baik yang selama ini dibangun bersama nenek, tapi akhirnya mereka mendapatkan perlakuan seperti itu, yang menurut takaran kita teman-teman, itu hal yang lumrah. Karena Kakak Jo bertanya, emang nenek keluarkan kata-kata makian saja? Enggak, ternyata enggak. Tapi seperti itu mungkin di di alam mereka, di kehidupan mereka, mereka tidak pernah mendapatkan kata-kata seperti itu, atau nada ketus seperti itu, nada yang agak keras seperti itu, dan mereka kecewa. Akhirnya mereka tidak pernah lagi datang. Bahkan teman-teman, Kakak Jo kan nanya sama mama, ketika mereka tidak pernah datang lagi, apa nenek manggil, nyebut nama mereka untuk datang? Iya, ternyata pernah. Nenek sering manggil mereka dengan ucapan nama mereka. Mereka kalau dipanggil dengan nama mereka gitu, mereka sangat kenal gitu teman-teman. Dan pada konten Kakak Jo yang kemarin ya, yang pernah di re-upload bahwa tanpa syarat apa-apa, kita cuma nyebut nama, kemudian nama itu datang, si yang punya nama itu datang. Nah seperti itu juga, dia cuma nyebutin nama, kemudian mereka datang gitu. Kalau biasanya tanpa nyebut nama, karena intensnya mereka datang, walaupun tanpa nyebut nama mereka datang. Tapi kali itu ketika mereka telah kecewa, nanti disebutin nama mereka, dipanggil nama mereka, barulah mereka datang. Dibilang dipanggil mereka datang. Dan akhirnya walaupun
nenek manggil ya, sebut nama mereka, panggil nama mereka, mereka tidak pernah lagi datang. Dan itu merupakan akhir daripada kisah persahabatan, persaudaraan antara keluarga jin muslim yang baik hati, yang penuh etika, yang cantik, dengan nenek. Semenjak itu tidak pernah lagi. Dan kakak Jo pernah bertanya apakah selama hubungan itu nenek sering diganggu, ada hal-hal yang buat nenek sering meracau, emosian, temperamental gitu. Ternyata nggak pernah berubah pribadi nenek. Biasanya kalau kakak Jo sering nonton konten-konten horor atau baca ya teman-teman, kisah-kisah hubungan antara manusia dan jin, hubungan itu bisa membuat si manusia menjadi pemarah yang awalnya baik ya, sopan gitu, sering menyapa, itu tidak lagi. Bahkan nggak bisa nggak bisa dengar hal-hal yang kecil aja itu udah bisa membuat dia marah, temperamental, cepat tersinggung orangnya. Tapi alhamdulillah nenek nggak pernah mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Dan kakak Jo masih kenal, masih ingat nama salah satu dari jin itu teman-teman, dan itu dikasih tahu ke kakak Jo nama jinnya. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan kakak Jo nggak salah, itu adalah nama dari anak mereka yang cewek saat itu. Mungkin kalau sekarang nggak tahu umurnya sudah berapa. Saat itu juga kakak Jo nggak tahu berapa umur anak mereka yang saat itu masih remaja atau masih anak-anak gitu. Tapi cantik dan sangat pemalu jinnya. Kalau si nenek mau lihat gitu, mau lihat mukanya gini, dia sering pemalu. Apa ya istilah kita ya, pokoknya pas mau dilihat begini dia mau sembunyikan wajahnya sambil tersenyum malu gitu. Mantap. Kakak Jo pernah berharap gitu, karena nenek dalam tanda petik pernah mengecewakan mereka karena nggak sengaja berucap kata keras seperti itu. Kakak Jo pernah berharap bisa dipertemukan dengan mereka dan ingin menyampaikan permohonan maaf mewakili nenek ke mereka dan membangun hubungan yang baik lagi dengan mereka. Tapi kakak Jo nggak tahu bagaimana caranya. Apakah mereka sekarang masih hidup? Kakak Jo nggak pernah tahu. Berapa kali ya pernah, karena memang nenek sampaikan bahwa cuma cukup mengucapkan nama. Kakak Jo pernah praktekin, tapi nggak tahu ya, selama ini nggak pernah, atau mungkin saja pernah, cuman saya nggak menyadari bahwa mereka pernah datang. Mungkin teman-teman yang paham dengan apa yang telah kakak Jo sampaikan, share, bagi buat teman-teman semua kisah nyata ini, dapat memberikan sedikit ulasan, komentar, silakan di kolom komentar ya. Mungkinkah mereka seperti itu, yang mudah kecewa, mudah tersinggung? Benar tidak statement kakak Jo ini? Jika mereka baik, maka baiknya luar biasa, dan jika mereka jahat, jahatnya luar biasa. Mungkin nggak statement ini benar? Silakan komentar ya. Dan mungkin juga teman-teman memiliki cara bagaimana membangun hubungan kembali dengan mereka, sekedar untuk menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan yang pernah dibuat oleh nenek ke mereka, dan mereka mau memaafkan dengan tulus dan meneruskan kembali hubungan yang pernah putus itu. Hubungan baik, hubungan yang penuh kasih sayang, hubungan yang penuh cinta. Wallahu a'lam bishawab teman-teman ya.
Mungkin cukup sekian kisah nyata yang dapat Kakak Jo share bagi buat teman-teman semua yang dialami oleh nenek. Teman-teman mungkin bertanya, siapa nenek itu? Siapa kakak itu? Nenek itu adalah oma saya, oma Kakak Jo. Mama dari papa. Papa sudah almarhum. Gitu ya. Jadi mama dari papa. Beliau yang mengalami kejadian itu. Dan Kakak Jo sering mendapatkan cerita-cerita seperti dari kecil gitu. Dari kecil Kakak Jo diceritakan kejadian seperti itu dari mama gitu, kemudian ditanyakan pernah ya kalau nggak salah sambil mama ngobrol sama nenek, Kakak Jo pernah nguping kalau nggak salah, tapi secara detail itu diceritakan kembali sama mama almarhumah. Demikian sekali lagi teman-teman yang dapat Kakak Jo share buat teman-teman semua, semoga menghibur ya dan bermanfaat bagi kita semua. Dan thank you banget yang sudah menonton video ini, dan mohon untuk memberikan dukungan buat channel Kakak Jo. Mohon like, comment, share, dan subscribe. Thank you banget sekali lagi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas seluruh kebaikan teman-teman yang telah ikhlas dan sudi mendukung pengembangan channel ini. Insya Allah kita akan ketemu di lain waktu teman-teman ya. Kakak Jo akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.